Mahkota emas di tengah tiga benua, kisah Raja Sulaiman Agung. Bab 1, cahaya di bursa. Tahun itu adalah tahun 1494. Di kota Trabzon yang sejuk di pinggiran Laut Hitam, lahirlah seorang bayi lelaki dari pasangan Sultan Selim dan Hafsah Sultan. Mereka menamainya Sulaiman. Sejak kelahirannya, langit tampak bersih tanpa awan, dan laut berkilauan seolah menari, seperti menyambut sang calon penakluk dunia. Di usia belia, Sulaiman dikirim ke sekolah istana di Istanbul, tempat para pangeran Ottoman belajar ilmu pemerintahan, militer, seni, sastra, serta hukum Islam. Ia tidak tumbuh sebagai anak manja dari kerajaan. Di bawah disiplin ketat para guru dan pembimbing, Sulaiman kecil menjadi pribadi tekun dan bijak. Ia mencari ilmu fasih dalam bahasa Arab, Persia dan Latin, serta gemar membaca karya-karya klasik, baik dari dunia Islam maupun Barat. Ketika ia berusia sekitar 26 tahun, sebuah takdir besar menanti. Bab 2, Mahkota Kekaisaran. Tahun 1520, ayahandanya Sultan Selim wafat. Tanpa banyak perlawanan, Sulaiman diangkat sebagai Sultan ke-10 dari dinasti Ottoman. Dunia menatapnya dengan ragu. Seorang raja muda, kurus, cerdas namun belum teruji. Namun mereka keliru. Dalam waktu singkat, Sulaiman menggerakkan jantung kekaisaran. Ia membentuk kembali struktur pemerintahan, memperkuat militer, dan memanggil para arsitek, ulama, penyair, serta filsuf ke istana untuk menjadikan Utsmaniyah bukan hanya kekuatan militer, tapi juga mercusuar peradaban. Bab 3, Perang Damai dan Kemenangan. Sulaiman segera menunjukkan taringnya. Tahun-tahun awal pemerintahannya dipenuhi gemuruh pedang dan dentuman meriam. Di Beograd, 1521, pasukan Utsmaniyah merebut benteng strategis dari kerajaan Hungaria. Tahun berikutnya, Rhodes jatuh ke tangan Ottoman, mengakhiri kekuasaan panjang kesatria Saint John. Dan pada tahun 1526, ia mengalahkan Raja Louis II dalam pertempuran. Mohacs menghancurkan kekuatan Hungaria dan membuka jalan menuju Eropa Tengah. Puncaknya adalah pengepungan Wina tahun 1529. Meski gagal merebut kota itu, dunia menyadari Ottoman adalah kekuatan dunia yang tak tertandingi. Di sisi timur, Sulaiman menantang Kekaisaran Safawiyah Persia dalam serangkaian kampanye besar, merebut wilayah-wilayah penting di Mesopotamia dan Armenia. Ia juga menaklukkan sebagian besar Afrika Utara dari Tripoli hingga Tunisia. Bab 4, Sang Pemberi Hukum. Namun, lebih dari sekadar penakluk, Sulaiman dikenang sebagai Al-Kanuni, pemberi hukum. Ia menyusun ulang sistem hukum kekaisaran, menyatukan syariat Islam dengan hukum sekuler. Di bawah kekuasaannya, lahir kanun, kumpulan undang-undang sipil dan pidana yang tetap digunakan selama berabad-abad. Ia memperjuangkan keadilan bagi rakyat, menetapkan pajak yang adil, serta mencegah korupsi dalam birokrasi.